갖고 이제 빚밖에 없는 게 니네 아빠야, 알아? 씨발 새끼. 아는 척하지 마라. 우리 버리고 떠난 사람. Film ini berkisah tentang Chaeyoung, seorang siswi SMA yang pindah sekolah karena terlibat perkelahian di sekolahnya. Mengetahui Chaeyoung sekolah di sana, siswi lain yang sebelumnya terlibat melaporkan ke senior mereka bahwa dipukuli oleh Chaeyoung. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari Chaeyoung? Tetaplah bersama kami di Alur Cerita, karena sebuah cerita pasti punya alur yang bermakna. Hai pendengar cerita, kali ini kita akan menceritakan salah satu film action komedi yang berjudul Justice High. Sebelum lanjut, kita mau kasih warning dulu nih. Video ini mengandung spoiler, jadi buat kamu yang anti spoiler club, bisa klik pause dan nonton filmnya dulu ya. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang seorang siswi pindahan yaitu Chaeyoung. Dari cerita film ini, kita akan diperlihatkan seorang gadis bernama Chaeyoung yang sedang dibully teman-temannya dan dilempari kertas. Ternyata dia dikeluarkan dari sekolah akibat perkelahian dengan murid di sana. Scene berpindah di sebuah ruangan kantor sekolah. Di sini terlihat Chaeyoung bersama ayahnya, bernama Mister, yang sedang mengurus perpindahan ke sekolah barunya Chaeyoung. Mengetahui Chaeyoung dikeluarkan karena berkelahi, seorang guru di sana pun memperingatkan Chaeyoung bahwa sekolah ini telah memberi skorsing kepada muridnya yang telah melakukan perkelahian. Saat pulang sekolah, Chaeyoung berjalan kaki sendirian karena ayahnya sedang kebelet ke kamar mandi. Saat itu, seorang siswi cupu bernama Jungkook sedang dibully oleh teman sekelasnya. Dia ini sering mendapat bulian dan kekerasan oleh temannya karena tak pernah memberikan contekan kepada temannya. Chaeyoung yang awalnya nggak menghiraukannya, namun ketika mendengar Jungkook mengatakan tentang sebuah keadilan, dia pun kembali lagi dan merekam perbuatan mereka. Karena kesal, para berandalan itu memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan HP-nya. Namun karena Chaeyoung nggak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Dan Chaeyoung dengan mudah mengalahkan mereka berempat. Keesokan paginya, Chaeyoung mulai masuk pertama di sekolah barunya. Di kelasnya, dia diperkenalkan oleh gurunya kepada teman-temannya. Ternyata Chaeyoung satu kelas dengan Jungkook dan para berandalan yang dihajar kemarin. Sepulang sekolah, Jungkook mencoba berterima kasih kepada Chaeyoung. Namun Chaeyoung malah mengatakan untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Chaeyoung juga menyuruh Jungkook untuk menjauhinya. Lalu, scene film beralih ke sebuah kedai. Terlihat di kedai itu ada preman tak mau membayar makanannya. Tiba-tiba datanglah Jungkook untuk melawannya. Namun malah dihajar oleh preman itu. Ternyata kedai makanan itu adalah milik ibu Jungkook. Keesokannya saat di sekolah, Chaeyoung dihampiri oleh kakak kelasnya bernama Saena. Saena mendapat laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung. Lalu Saena mencoba untuk mengambil HP Chaeyoung. Namun karena Chaeyoung menolak untuk memberikannya, Saena pun kesal dan ingin menamparnya. Tetapi Chaeyoung yang bisa menahannya. Dari sinilah Saena dibuat malu oleh Chaeyoung di hadapan para murid lainnya. Sepulang sekolah, Jungkook mencoba lagi untuk mendekati Chaeyoung. Jungkook mengatakan bahwa dia ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyoung, karena agar bisa melawan preman di kedai ibunya. Chaeyoung yang merasa kasihan lalu membawa ke ayahnya. Ternyata ayah Chaeyoung memiliki dojo dan guru karate di dojo itu. Di tengah obrolan Jungkook dan ayahnya, tiba-tiba Chaeyoung meminta uang jajan kepada ayahnya. Tetapi ayahnya tidak mempunyai uang, karena dojonya tidak ada murid sama sekali.
Kemudian Jongko mendaftarkan dirinya untuk berlatih karate di dojo itu. Ayah Chaeyoung sangat senang karena mendapatkan murid pertama selain anaknya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan Seina yang mengadu atas kejadian kemarin kepada dewan siswa yaitu Haesung dan Jinhyo. Seina merasa kesal kepada Chaeyoung karena telah mempermalukannya dan menginjak martabat senior. Karena aduan Seina, Chaeyoung dipanggil ke ruang dewan siswa untuk menemui ketua dewan yaitu Jinhyo. Awalnya dia tanya basa-basi tentang Chaeyoung. Tiba-tiba datanglah Seina dan Haesung. Ternyata mereka berencana memberi pelajaran kepada Chaeyoung dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Chaeyoung lalu mengatakan bahwa dirinya kemarin ingin menyelamatkan Jongko karena dibully tidak memberikan contekan. Mengetahui anak buahnya melakukan perbuatan tidak terpuji, akhirnya Haesung melepaskan Chaeyoung untuk pergi. Alasan melepaskan Chaeyoung karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari, Jongko terus berlatih karate sepulang sekolah. Sampai-sampai di sekolah dia harus merasakan pegal linu di seluruh tubuhnya. Dan terlihat Chaeyoung sudah mulai akrab dengan Jongko. Suatu malam, Dewan Desa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seseorang bernama Gang Parsik. Tapi Haesung terlihat tidak menikmati pesta itu. Kemudian dia pergi ke belakang bersama Jinhyo. Tiba-tiba terjadi perdebatan antara mereka karena Haesung mengetahui kalau Jinhyo akan bergabung di sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Hal itu membuat Chaeyoung kesal karena ibunya telah meninggalkan mereka lebih memilih lelaki kaya. Di sini juga diceritakan bahwa ayahnya telah menghabiskan banyak uang demi membangun dojonya. Keesokannya Jinhyo kedatangan gangster di sekolahnya. Yang diketuai oleh Sang Jin, mereka memang sengaja janji bertemu. Pertemuan ini membicarakan bahwa Jinhyo akan bergabung dalam gangster itu. Lalu Sang Jin juga menemui Haesung untuk mengajaknya bergabung juga. Namun Haesung menolaknya karena nggak mau jadi anak berandalan. Sementara itu lagi-lagi Jongko diganggu oleh teman sekelasnya. Mereka membawa Jongko ke ruang dewan siswa untuk memberikan pelajaran. Namun ternyata Jongko bisa menghajar mereka dengan karatenya. Tapi sayang, itu hanya halusinasi Jongko. Kenyataannya dia tetap saja seseorang yang lemah. Tanpa sengaja Haesung datang dan menyelamatkan Jongko. Namun tak disangka tiba-tiba Parsik datang dan langsung menghajar Haesung. Jongko pun pasrah dirinya akan dibawa pergi oleh mereka. Tiba-tiba Chaeyoung datang untuk menyelamatkannya. Gak perlu waktu lama bagi Chaeyoung untuk menghajar mereka semua. Bahkan Parsik yang terkenal barbar masih bisa dikalahkan oleh Chaeyoung dengan mudah. Lihat itu Haesung dibuat terpukau oleh Chaeyoung. Dari sinilah dia memutuskan untuk ikut dojo milik ayah Chaeyoung. Alasan Haesung bergabung tak hanya ingin bisa dekat dengan Chaeyoung saja, tetapi Chaeyoung tidak menyukai dia berada di dojo milik ayahnya. Karena Chaeyoung tahu kalau Haesung bagian dari kelompok anak-anak yang suka membuli di sekolahnya. Datanglah dewan aksi-aksi di sekolah mulai bergerak. Mereka memalak semua kelas di sekolah itu. Namun hanya kelas Chaeyoung yang tidak dipalak oleh mereka. Mungkin takut kali ya. Lagi-lagi perandalan di kelas Jongko membuli seorang anak culun. Jongko yang tidak kuasa menahan emosi pun mencoba melawan, tapi tetap saja dikalahkan oleh mereka semua. Dari sinilah Jongko meminta ayah Chaeyoung untuk melatihnya lebih cepat agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jongko pun diberi tugas untuk memukul samsat bambu sebanyak 1000 kali. Tiba-tiba datanglah Haesung di mana dia sudah lama tidak berlatih karate. Mereka mengira sudah keluar dari dojo itu. Hari demi hari dengan antusiasnya mereka berlatih karate dengan keras. Semakin hari Haesung, Jongko, dan Chaeyoung pun semakin dekat.
Haesung juga masih berusaha untuk mendekati Chaeyoung. Haesung pun mengajak Jungkook untuk jalan-jalan, karena malu dan pasti ditolak kalau mengajak jalan berdua saja. Selesai jalan, mereka pun diajak Jungkook untuk makan di kedai ibunya. Tak lupa juga memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibu Jungkook begitu senang karena anaknya mempunyai teman. Keesokannya, Haesung dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu kalau sekolahnya telah dikuasai oleh gangster milik Sang Jin. Diketahui kalau Jin Hyuk juga bergabung dengan mereka. Perdebatan pun terjadi. Haesung tidak terima kalau sekolahnya dikuasai oleh gangster. Di sisi lain, Jin Hyuk menemui Saina untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap kalau berubahnya sikap Haesung adalah pengaruh dari Chaeyoung. Hal itu membuat Jin Hyuk ingin menghabisi Chaeyoung, dan dirinya menyadari kalau tidak bisa mengalahkan Chaeyoung. Dia menyuruh Saina untuk memberi racun kepada Chaeyoung. Jin Hyuk berkata jika mereka bisa menyingkirkan Chaeyoung, maka Haesung akan kembali kepada Saina lagi. Dengan alasan itu, akhirnya Saina menerima tawarannya dan melakukan rencana itu dengan memanggil Chaeyoung ke ruang Dewan Siswa dengan beralasan ingin meminta maaf kepada Chaeyoung atas segala perbuatannya. Di sini, Saina juga mempersiapkan teh yang dicampuri racun. Mereka berdua juga berbicara tentang Haesung. Ternyata mereka berdua nggak ada hubungan apa-apa. Di situ terlihat Chaeyoung sangat baik kepada Saina. Jadi nggak tega ya Chaeyoung meminum teh darinya, sehingga Saina sengaja menumpahkan teh itu. Dan Jin Hyuk melihatnya lalu menampar Saina. Tiba-tiba dari belakang Chaeyoung diserang oleh Barsik, dan mereka pun berhasil menyekap Chaeyoung. Scene berpindah ke Jungkook. Ketika pulang sekolah, dia mendengar kabar dari teman sekelasnya kalau Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, Jungkook bergegas memberitahu Haesung. Karena kesal langsung menelpon Jin Hyuk. Mereka pun disuruh pergi ke ruang Dewan Siswa jika ingin menyelamatkan Chaeyoung. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyuk. Mereka berdua dihadang oleh Barsik dan anak buahnya di lapangan basket, dan perkelahian pun terjadi di sana. Dengan susah payah, Haesung dan Jungkook berhasil mengalahkan mereka semua dan langsung pergi ke ruangan Dewan Siswa. Sesampainya di sana, Haesung diminta Jin Hyuk untuk melutut di hadapannya dan juga menendang Haesung berkali-kali. Jungkook tidak tahan melihat itu, lalu melawan Jin Hyuk. Hal itu membuat Jin Hyuk murka dan menghajar Jungkook habis-habisan. Ternyata Jungkook sengaja menjadikan dia tumbal untuk dihajar Jin Hyuk. Akhirnya Haesung berhasil melepaskan ikatan Chaeyoung. Setelah terlepas, Chaeyoung menghajar Jin Hyuk dengan mudah. Mereka bertiga pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. Berkat kehebatan karate Chaeyoung yang dia perlihatkan, dojo milik ayah Chaeyoung banyak yang ikut mendaftar. Walaupun hanya seorang wanita dan anak kecil aja sih. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Justice High. Tenang aja, Haesung dan Jungkook bisa mengalahkan Jin Hyuk. Kalau enggak, Chaeyoung akan terjadi apa-apa ya guys.